Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di YouTube saya Aini Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang dhorof zaman dan dhorof makan. Sebelum itu, untuk adik-adik simak ya videonya, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua serta bisa menambah ilmu kalian semua. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama yakni pengertian dhorof. Pengertian dhorof adalah isim yang menjelaskan isim yang lain berdasarkan keadaan kapan atau di mana terjadinya perbuatan tersebut, atau bisa disebut dengan keterangan. Nah, pada kalimat tersebut ini bisa digarisbawahi tentang keterangan. Jadi dapat disimpulkan pengertian dhorof itu adalah keterangan. Ya, sudah ya, dapat difahami jika pengertian dhorof itu adalah keterangan. Dan ada makna lain dari kitab Imriti, Nadhom Imriti yang berbunyi tentang huwa ismun waqtin au makan min tasab kulun taqdiri fi indal al, yang artinya dhorof ialah isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat yang dinasobkan. Jika tadi pengertiannya yakni dhorof merupakan suatu keterangan, kalau di Nadhom Imriti ini bisa digarisbawahi menunjukkan waktu atau tempat yang dinasobkan. Nah, yang dinasobkan ini berarti berharokat fathah. Jadi dapat disimpulkan ciri-ciri dari dhorof. Yang pertama merupakan kata keterangan. Keterangan dapat diingat-ingat ya, kata keterangan. Yang kedua yakni dinasobkan. Jadi kata keterangan tersebut mesti dinasobkan atau bisa disebut dengan mansub, dan yang dinasobkan ini mesti berharokat fathah. Ingat-ingat ciri-ciri dhorof yang mesti itu keterangan, menunjukkan keterangan dan dinasobkan atau berharokat fathah. Dan di sini disebutkan dhorof dibagi menjadi dua macam, yaitu dhorof zaman atau waktu dan dhorof makan atau tempat. Selanjutnya untuk pembagian dhorof, yang pertama yakni dhorof zaman. Pengertiannya, ismun mansubun yadullu ala zamani hudutsil fi'li, yaitu isim yang dibaca mansub yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Nah, ini yang perlu kita garisbawahi. Yang pertama yakni kata mansub dan yang kedua yakni waktu. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan jika dhorof itu mansub atau dinasobkan, jadi berharokat fathah. Yang kedua digarisbawahi yakni waktu. Bisa diingat-ingat jika dhorof zaman ini merupakan keterangan waktu. Ya, bisa disimpulkan kalau dhorof zaman itu merupakan keterangan waktu. Jika lengkapnya, isim yang dibaca mansub yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Kalau yang bisa kita ingat-ingat nih ya, dari pengertian dhorof zaman itu adalah keterangan waktu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari dhorof zaman. Yang pertama sobahan. Sobahan artinya pagi. Kan pagi menunjukkan keterangan waktu. Yang kedua lailan, malam. Yang ketiga qabla, sebelum. Yang keempat ba'da, sesudah. Yang kelima ghadan, besok. Yang keenam yauman, artinya hari. Yang ketujuh amsan, yang artinya kemarin. Dan yang kedelapan masaan, yang artinya sore. Dari contoh-contoh berikut ini sudah jelas ya, kalau sobahan berarti artinya pagi, lailan malam, ba'da sesudah. Jadi kan kita dapat ingat-ingat bahwa
Dzaraf zaman merupakan keterangan waktu. Bisa diingat-ingat ya, jika dzaraf zaman merupakan keterangan waktu. Kalau pagi kan berarti menunjukkan pagi hari. Kalau besok berarti besok nih waktunya, keterangan waktu kan besok. Kalau yauman, hari itu juga termasuk keterangan waktu. Untuk selanjutnya, pembagian dzaraf yang kedua yakni dzaraf makan. Yang artinya, pengertiannya, ismun mansubun yadullu ala makani hudutsil fi'li, yaitu isim yang dibaca mansub yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan. Kalau tadi bisa diterangkan dzaraf zaman, bisa digarisbawahi mansub dan waktu. Jika dzaraf makan ini kita bisa menggarisbawahi mansub dan tempat. Keterangannya 11-12 lah ya sama dzaraf zaman yang tadi. Cuman bedanya kalau tadi dapat disimpulkan dzaraf zaman merupakan keterangan waktu, kalau dzaraf makan merupakan keterangan tempat. Bisa diingat-ingat ya adik-adik semua, jika dzaraf zaman itu waktu, kalau dzaraf makan itu tempat. Kalau pengertian rada panjangnya ini, isim yang dibaca mansub yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan. Ini ada beberapa contoh tentang dzaraf makan. Yang pertama, amama. Amama yang berarti di depan. Waro'ah yang artinya di belakang. Janiba yang artinya di samping. Haula yang artinya di sekitar. Fauqo yang artinya di atas. Dan tahta yang artinya di bawah. Jadi saya ulangi sekali lagi, jika dzaraf makan ini merupakan keterangan tempat seperti amama berarti di depan, kan dia menunjukkan keterangan tempat, di depan ini. Terus waro'a, di belakang. Dan fauqo di atas. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi ya, dzaraf itu cirinya ada dua. Yang pertama menunjukkan keterangan, dan yang kedua mesti nasab, mesti dinasobkan dan dibaca fathah. Dan dzaraf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman berarti menunjukkan keterangan waktu, sedangkan dzaraf makan menunjukkan keterangan tempat. Bisa difahami nggih? Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang contoh-contoh dari dzaraf zaman dan dzaraf makan. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai contoh dzaraf dalam kalimat. Yang pertama, dzaraf zaman. Tadi kan sudah saya jelaskan jika dzaraf zaman merupakan keterangan waktu. Dan contoh yang pertama yakni yatanawalu thulab al-fatur fil maqshaf sabahan, yang artinya para siswa makan pagi di kantin pagi-pagi. Nah, ini saya sudah menandai. Yang berwarna merah artinya kan sobahan. Sobahan artinya pagi-pagi. Tadi sudah dijelaskan kalau dzaraf zaman merupakan keterangan waktu, dan sobahan ini menjelaskan tentang kalimat tersebut, menjelaskan tentang keterangan waktu. Jadi kata pagi-pagi ini menjelaskan tentang siswa yang sedang makan pagi. Contoh yang kedua, yatanawalu a'dha'ul usratil ghada al-dhuhra, yang artinya anggota keluarga makan siang hari. Nah, kata dhuhron ini merupakan keterangan waktu atau biasa disebut dengan dzaraf zaman. Jadi dhuhron ini kan artinya siang hari. Jadi di siang hari ini menjelaskan kata yatanawalu a'dha'ul usra, atau keluargaku makan siang. Dan contoh yang ketiga, intadhartu shadiqi sa'atan, yang artinya saya telah menunggu teman saya selama 1 jam. Nah, di sini kata sa'atan merupakan dzaraf zaman, yang artinya selama 1 jam. Kan selama 1 jam itu menjelaskan tentang intadhartu, saya menunggu. Jadi keterangan waktunya sa'atan. Yang keempat, asyrabu ba'dal akli,
saya minum setelah saya makan. Jadi ba'da di sini disebut dengan dzaraf zaman. Kan ba'da ini artinya setelah. Tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa contoh dari dzaraf zaman, yakni ada kata ba'da, qabla, shabahan. Jadi di sini yang merupakan dzaraf zaman yakni ba'da. Yang terakhir yakni raja'tu minal matshafi amsaan. Aku pulang dari museum kemarin. Raja'tu minal matshafi amsaan. Aku pulang dari museum kemarin. Kata amsaan yang artinya kemarin itu menjelaskan tentang raja'tu minal matshafi. Saya pulang dari museum. Nah, pulangnya kapan? Kalau nggak dikasih amsaan kan nggak tahu pulangnya kapan. Jadi bisa dijelaskan kata amsaan ini merupakan keterangan waktu dari kalimat sebelumnya. Dari sini bisa dipahami ya, untuk contoh dari dzaraf zaman. Pokok diingat-ingat betul kalau dzaraf zaman itu mesti keterangan waktu dan berharokat fathah, atau bisa disebut dengan dinasobkan atau dimansub. Baik, selanjutnya kita belajar tentang contoh dzaraf makan atau bisa disebut dengan keterangan tempat. Untuk yang pertama, yashrahul ustadz ad-darsa amam al-fasli, yang artinya guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Lah, kata amama ini kan menunjukkan kata keterangan yang artinya di depan. Oh, gurunya ini loh mengajar pelajaran di depan kelas. Jika kalau tidak ada kata amama, maka tidak bisa disebut dengan dzaraf makan. Soalnya kan nggak ada keterangan tempatnya. Dan kalimat itu tidak jelas karena tidak ada kata keterangannya. Kalau semisal guru menjelaskan pelajaran di kelas, loh di mana? Di depan kah? Di samping kah? Di belakang kah? Kan nggak jelas. Jadi yang pertama, yashrahul ustadz ad-darsa amam al-fasli, yang merupakan dari dzaraf makan yakni amama. Untuk contoh yang kedua, taqa'u ghurfatul akli janibal matbakh, yang artinya ruang makan terletak di samping dapur. Nah, kata janiba ini merupakan dzaraf makan atau keterangan tempat yang artinya di samping. Oh, jadi ruang makan ini terletak di samping dapur nih, nggak di belakang atau di depan. Nah, kan kalau ada dzaraf zaman, dzaraf makan itu kan jelas ya. Terus contoh yang ketiga, tughridul tuyur fauqal asyjari fajron. Burung berkicau di atas pohon pada waktu fajar. Nah, fauq ini merupakan keterangan tempat. Kan artinya di atas. Oh, burung berkicau itu ada di atas pohon. Kalau nggak ada fauqnya, burung berkicau pohon waktu fajar. Kan nggak jelas, nggak ada keterangan tempatnya. Dan contoh yang keempat, al-abu yaqumu janibal babi. Ayah berdiri di samping pintu. Nah, kata janiba ini juga merupakan keterangan tempat. Janiba kan artinya di samping. Oh, berarti ayah ini berdirinya di samping pintu. Kan jelas kalau ayah berdiri pintu. Ayah berdiri di mana? Di depan kah? Di belakang kah? Di kiri, di kanan, di samping. Nah, terus al-waladu yal'abu tahta syajarah. Anak itu bermain di bawah pohon. Nah, di sini yang kelima ini tahta merupakan dzaraf makan yang artinya di bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterangan atau yang dimaksud dengan dzaraf zaman dan dzaraf makan itu juga sangat penting dalam sebuah kalimat. Jika tidak ada dzaraf zaman ataupun makan, kan nanti tidak tahu keterangan. Oh, ini terjadi di pagi hari. Oh, ini terjadi di siang hari. Oh, ini berada di depan. Oh, ini berada di belakang. Jadi kalau tidak ada dzaraf, maka ya jadi kurang sempurna juga kalimat tersebut. Next, untuk selanjutnya ini kesimpulan. Jadi yang pertama dzaraf. Dzaraf ini bisa disebut dengan keterangan. Dan yang kesimpulan kedua, poin kedua,
dzaraf zaman, yakni bisa disimpulkan menjadi keterangan waktu. Dan yang ketiga, dzaraf makan bisa disebut dengan keterangan tempat. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian materi pada kali ini bisa tersampaikan dengan baik ke adik-adik semua, serta bisa dapat difahami. Maaf jika bahasa saya kurang dapat difahami dan sangat bertele-tele dan lidah saya belibet-belibet gitu ya. Saya juga mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.